Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu khususan ala al-kafirin Syekh Salim Abdullah bin Abdullah Asy-Syafi'i Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Badani Al-Jami Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khurija. Sampai situ ya, ulang sedikit kemarin. Bima dzukira naqlul fi'li wassalami wa takbiratil ihrami amdan. Wa khurija, dan dikecualikan. Bima dzukira, dari apa yang telah disebutkan. Maksudnya yang disebutkan itu adalah sesuatu yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi itu apabila memindahkan rukun qauli, memindahkan rukun bacaan. Fatihah yang seharusnya dibaca berdiri kok dibaca ketika tahiyat, ketika duduk. Nah itu tidak batal sholatnya, hanya nanti konsekuensinya diganti sujud sahwi. Lah, yang dikecualikan itu adalah naqlul fi'li, memindahkan rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Kalau yang pindah itu rukun fi'li, maka batal sholatnya. Wassalami, salam. Ketika misalnya duduk di antara dua sujud, lah kok dia mengucap Assalamualaikum warahmatullah, kalau dia sengaja batal sholatnya. Wa takbiratil ihrami, dan takbiratul ihram amdan, dengan sengaja. Kalau yang berpindah itu rukun fi'li, rukun berupa perbuatan, gerakan, salam dan takbiratul ihram, kalau dengan sengaja maka sholatnya batal. Tapi kalau rukun qauli, rukun bacaan, biarin pindah-pindah, tidak batal. Hanya kalau itu berupa rukun, nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak rukun, malah nggak ngaruh apa-apa. Misalnya subhana rabbiyal a'la harusnya dibaca ketika sujud, lah kok dibaca ketika ruku, enggak masalah. Ketika misalnya duduk di antara dua sujud kok malah dia baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati seumpama, yo ora ngaruh apa-apa, enggak batal sholatnya, enggak perlu diganti sujud sahwi. Bi'an kabbaro, gambarannya dengan seandainya seseorang itu takbir sanian yang kedua, qasidan, dengan bermaksud at-taharruma takbiratul ihram, fa innahu mubtilun, maka takbir yang niat takbiratul ihram itu mubtilun, membatalkan sholat. Umpama kalau orang i'tidal sih enggak baca Allahu Akbar ya, bacanya sami Allahu liman hamidah. Umpama ada dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, ini kan takbir ya. Dari sujud kedua di rakaat pertama mau berdiri untuk rakaat kedua. Allahu
Akbar, kok dia niat takbiratul ihram, maka satu rakaat yang sudah dilewati tadi batal. Nah, jadi seperti orang ulang sholat, kalau dia takbirnya itu berniat takbiratul ihram. Bi an kabbara saniyan qasidan at-taharruma fa innahu mubtilun. Seandainya ada orang takbiratul ihram, seandainya ada orang takbir yang kedua dengan niat takbiratul ihram, maka takbir yang seperti itu membatalkan yang sudah dilakukan. Kalau seandainya itu kok misalnya habis tahiyat awal mau menuju ke rakaat ketiga, Allahu Akbar, kan sunahnya angkat tangan tuh. Nah, kok dia ada niat takbiratul ihram, maka 2 rakaat yang sudah dikerjakan itu batal. Repotnya kalau dia jadi imam ya. Makanya jangan dibiasain dari tahiyat pertama begini lagi, langsung aja bisa dapat. Kalau biasa begini sering lupa ntar. Yang sunnah itu ngangkat tangan itu kan cuma 4 kali. Iya, makanya itu diangkat. Takbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari tahiyat awal. Selain itu angkat tangan tidak sunnah. Yo, mubah, nggak ada hukum apa-apa. Yang dapat pahala sunnah ya di 4 itu. Takbiratul ihram, kemudian mau ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian bangun dari rakaat kedua. Nah, seandainya habis rakaat kedua, ia menuju rakaat ketiga, kok niat takbiratul ihram, maka 2 rakaat yang sudah dilakukan batal sholatnya. Li'an naman, karena sesungguhnya orang iftataha yang memulai sholatan sholat, summaftataha ukhron, kemudian ia mengulangi dengan yang lain, batalat, maka batal al-ula yang pertama. Ya, sama keterangannya tadi. Takbiratul ihram itu kan iftitahnya sholat kan. Definisi sholat itu kan muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah, seandainya tadi ada orang sholat habis rakaat kedua, kok dia takbiratul ihram lagi, batalat al-ula, maka batallah yang pertama, yang sebelumnya. Titik. Wa faraqa naqlul fi'li naqlal qawli. Dan perbedaan dari memindah rukun fi'li dan rukun qawli, bi annahu, karena sesungguhnya rukun qauli itu la yughayyiru hay'atas sholati, tidak merubah aturan urutan sholat. Bi khilafi naqlil fi'li, berbeda dengan berpindahnya rukun fi'li. Maka kalau rukun fi'li yang berubah batal sholatnya, tapi kalau rukun qauli yang berubah tidak, kecuali orang sholat makmum masbuk. Orang sholat makmum masbuk kan merubah aturan sholat semua. Maghrib 3 rakaat ya tahiyat semua. Zuhur 4 rakaat bisa jadi tahiyatnya 3 kali. Alhamdulillah. Kerupuk kok cuma atur mana? Oh yo sekarung yang gede gitu Mas. Iya paling gede. Paling gede itu. Yo Besok kalau mau kita lagi bonasi besok. Lah kalau makmum masbuk, walaupun aturan itu berubah-ubah, ya serapopo memang namanya makmum masbuk. Nah, itu yang ketiga yang menyebabkan sujud sahwi itu adalah memindah rukun bacaan. Nah, kalau rukun gerakan malah batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, yang keempat, Ika ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadati.
melaksanakan rukun fi'li, rukun perbuatan, ma'a ihtimali ziyadati, dengan adanya kemungkinan nambah. Ai artinya ma'at taraddud. Taraddud itu kalau Kiai Jawa kuno dulu kalau memaknai mider-mider. Mider-mider itu orang yang mamang, ragu-ragu. Ya, kalau dulu zaman saya ngaji yo mider-mider. Padahal bahasa sehari-hari Jawa mider-mider aja nggak begitu kenal ya. Tapi mider-mider di sini dimaknai mider-mider orang ragu-ragu gitu. Fi ziyadatihi, dalam penambahannya. Maksudnya orang yang ragu sholat rakaatnya ini 2 rakaat atau 3, 4 atau 3 atau 4 lah. Orang-orang yang ragu kayak begitu itu tuh loh. Bi'an syakka, gambarannya seperti orang yang syakka. Syakka itu ragu. Fi rakaatin, dalam rakaat minar rubaiyati, dari salat yang 4 rakaat, bangsa 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Hal sulliyat salasatan, apakah salatnya itu 3 rakaat? Wa hadhihi allati uridal ityanu biha rabi'atan. Nah kalau dia ragu ini udah 3 apa belum, apa 4 ya. Nah maka dia akan menambah untuk 4 itu. Am arba'atan wa hiya khamisah. Apakah 4 atau kalau 5 nggak mungkin. Misalnya kalau di rakaat keempat dia ragu 3 atau 4, maka yang dimenangkan 3-nya. Nah kalau 4 atau 5 ya nggak mungkin lah ya. Kecuali kalau orang lagi bener-bener pusing, sujud udah 3 kali, kayak baru 1 sujud lagi. Baru 1 sujud lagi. Istri saya tadi sholat maghrib mau tekan. Lu liatin? Iya. Lu sholat apa tadi? Maghrib kok 4 emang ya? Lah terus akhirnya gimana? Ya udah kelar nih. Jadi ini salah. Fabana alal yakini, maka ia menetapkan alal yakini, di atas keyakinannya. Yang mantap itu berarti yang sedikit. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan au fil qalili wal katsiri humila alal qalili hasbama ta'assala. Kalau seseorang itu ragu dalam hitungan rakaatnya, maka banyak atau sedikit, maka yang diambil, yang dipilih yang sedikit. Kecuali kalau dia jadi imam kok di belakang ada yang subhanallah, yang repot itu di subhanallah malah bingung. Salah apa? Salahnya yang mana ya? Ayo, ada yang subhanallah, teman kitanya malah bingung. Ngomong nggak boleh. Ngomong batal salatnya. Wantasobalil idyani birakatin. Kemudian ia berdiri untuk nambah 1 rakaat. Maka yang ditetapkan yang sedikit, walaupun aslinya banyak. Misalnya dia ragu 3 atau 4, maka diambil yang 3, walaupun aslinya sudah 4. Karena dia baru meyakini 3, maka dia harus nambah 1, walaupun aslinya 5. Tapi tetap yang dimenangkan adalah yang sedikit. Wantasoba lil idyani birakatin. Maka ia berdiri untuk menambah birakatin dengan 1 rakaat. Summa ba'dan tisabihi, kemudian seandainya setelah ia berdiri, tadzakkara, ia beringat, fi asna'iha, di tengah-tengah berdiri itu, wa qabla salami, dan sebelum salam, annaha rabi'atun, bahwa sesungguhnya dia sudah 4 rakaat. Fayusannu, maka disunnahkan as-sujudu, sujud. Nah, kalau ragu-ragu kayak begitu itu, maka sunnahnya sujud sahwi. Biasanya kan kalau sholat sendirian
Nah, kalau makmuman kan pasrah sama imam ya. Kalau sholat sendirian dari pagi diomelin sama mandor, salah mulu. Asal masang salah. Sholat duhur akhirnya jadi 6 rakaat. Lah udah 3 dikirain kayaknya baru 2 ya. Nambah. Begitu nambah lagi 3 atau 4, oh baru 3, padahal aslinya udah 4. Lah orang kalau lagi mumet Allah Maha tahu, biarin lah. Sujud sahwi itu pun sujud sahwinya sunnah. Kalau dia enggak sujud sahwi ora apa-apa. Ya tadi sholat maghrib 4 rakaat, kalau dia yakin 3 enggak batal. Biarin walaupun suaminya ngelihat mati sholat apa ya? Kayaknya jam 6 kok sholatnya 4. Lalu dia yakin, kalau dia yakin 3 ora batal. Walaupun diingetin tadi sholat 4. Enggak, 3. Tadi bininya ngeyel ya? Iya, emang yo. Oh iya. Apalagi sambil ngancem bawa mangkok. Ayo. Ayo bilang 4. Yakin ya, berarti dia yakin Kali apa yang punya kali. Ngalah udah daripada Kalau ini. dibiarin dulu ya Ustaz ya. Hah? Lagi dibiarin dulu tunggu ya. Apa gimana? Kalau lagi kayak mbok nih, kan udah tahu itu 4 tapi biarin kita diam dulu ya apa? Lah tahu dia tadi gimana? Enggak palingnya sebaiknya kita tegur apa? Dimin gitu. Gitu. Ya kalau kita misalnya nongkrongin di belakangnya gitu ya. Pasti aja oh 4. Iya, Ya kayak kerajinan temen bini sholat ditongkrongin dari belakang. Nanti lihat 4 gitu. Terus langsung ditegur itu 4 gitu apa nunggu. Ya nunggu dia salam. Baru di nunggu. Kok nambah ya. Apa lo kate nambah gitu. Li'anna ma fa'alahu minha indal intisabi. Li'anna ma fa'alahu minha indal intisabi laha wa qabla tadhakkur muhtamilun liziyadah. Karena ia melakukan itu, ingatnya itu indal intisab ketika berdiri, wa qabla tadhakkur dan berdirinya itu belum ingat, muhtamilun yang mengandung liziyadati penambahan. Maksudnya begini dulu. Ketika dia sudah berdiri, kemudian baru ingat, padahal udah 4 nih ya, udah 4. Tapi waktu sujud lupa ini 3 apa 4. Kemudian dia menetapkan yang 3. Berarti kan dia berdiri tuh untuk menambah rakaat ke 4. Lah kalau sudah terlanjur berdiri sempurna, jangan duduk, ya wes lanjutin terus. Nanti sujud sahwi. Sama kayak orang yang ngira ketika dia sujud, ketika ia ngira kalau imam sudah bangun. Begitu dia bangun ternyata imamnya masih sujud. Ya nggak usah sujud lagi, udah tungguin aja. Kalau posisi duduk kita sudah sempurna, kecuali kalau baru pala doang yang nongol, kayak kura-kura gitu. Baru gini, lah imam masih sujud ya, wis sujud lagi. Wong yang gerak baru kepala. Tapi kalau sudah posisi duduk sempurna, maka nggak perlu sujud. Lah kalau kita jadi makmum, terus kita di belakang agak ngantuk-ngantuk, kirainnya imam udah salam, kemudian kita salam, sholatnya batal loh. Nih kita sholat nih, subuh ngomong, jamaahnya lagi full. Kita kebagian barisan paling belakang, tahiyatnya lama, agak ngantuk-ngantuk, langsung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok belum pada salam? Yang nyatanya memang belum salam. Nah kalau kayak begini sholatnya batal apa lanjut? Sholatnya sah, tapi Loh ya udah salam ya udah salam. Salam kan pertanda selesai kan? Gimana nih? sholatnya sah, tapi pahala jamaahnya batal. Oh gitu. Ya, Oh, oh. balik. Iya salam, ngirainnya imam sudah salam, ternyata belum. Pernah terjadian gak sih model begini? Pernah ya? Assalamualaikum. 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 Jangan di belakangnya.
Lah kalau belum sampai lafaz salam itu kan batas minimalnya sampai huruf mim dalam lafaz alaikum. Kalau baru assalamu ya belum salam namanya. Disebut salam itu ketika udah sampai huruf mim dalam lafaz assalamu alaikum di ujung. Lah kalau yang kasus ibu-ibu di sini dulu yaitu ngirainya udah bangun dari sujud, ketika ia pada bangun ternyata imamnya masih sujud. Ya ada yang ketawa, ya kalau yang ketawa otomatis batal. Ada yang balik sujud lagi, ada yang duduk. Lah kalau memang dia posisinya udah duduk sempurna, ya udah duduk aja. Tapi kalau belum sempurna duduk, maka balik sujud. Lah kalau itu kasus yang tadi imamnya belum salam, tapi si makmum ngira imamnya udah salam sehingga dia ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu nengok sebelahnya belum salam. Assalamualaikum, ya belum salam. Depannya belum juga, semuanya memang belum. Apes benar. Ya kalau sholat subuh ngulang cuma 2 ya. Kalau sholat tasbih kan lama kalau ngulang. Kalau itu yang terjadi kayak di bahasan bawahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ailihtimalin ayyakuna minal khamisati. Artinya mengandung kemungkinan bahwa sholatnya itu 5 rakaat. Wa ayyakuna minar rabi'ati, dan bisa jadi 4 rakaat. Ragu 5 atau 4. Bihilafi ma law tadzakkara fi tilka ra'atil mashkuki biha. Berbeda dengan seandainya orang itu teringat dalam rakaat yang diragukan, qoblal intisabi, sebelum dia berdiri, li ghairiha, di selain rakaat yang dia ragu itu, annaha rabi'atun, sesungguhnya dia 4 rakaat, fala sujuda alaihi, maka tidak sunnah sujud. Misalnya ketika dia sujud itu ragu, ini sudah 4 atau belum ya, kayaknya baru 3. Begitu mau berdiri, oh iya udah 4, tadi kayaknya begini kok. Nah, maka ya wes yakin, itu berarti al yakinu la yuzalu bisa, keyakinan itu tidak bisa digeser dengan keraguan. Kalau dia sudah yakin, ya benar kayak tadi. Oh iya, saya yakin kok. Bener kan? Walaupun orang lain lihatnya salah, dia udah yakin bener. Kalau itu San, keraguan itu kayak menghantui terus San. Ini sendiri nih, waslah boy. Tapi kita ragu terus San. Kita mau tambahin, kita ragu. Kita mau ini kayaknya mana gitu loh, ragu terus. Apa kita batalin aja ulang dari nol? Lah kalau dibatalin nanti gitu lagi terus. Ya, soalnya kita ragu terus, kita terusin juga ragu, kita terusin ragu. Lah yang ntar dibatalin, ntar yang diulang ya ragu lagi. Soalnya diulang gitu, ragu lagi. Gitu saya, karena penyakit itu kan termasuk penyakit. Was-was itu penyakit, bener. Iya. Saya itu ada temen, itu sampai teman-teman dulu manggil dia itu usolli Pak. Ya kebetulan namanya emang Ali, cuman karena sholat itu usollinya tuh nggak cukup sekali. Usolli nggak jadi lagi, usolli nggak jadi lagi. Itu temen saya sekolah sampai merantau ke Jakarta. Itu makanya kalau lagi ngumpul begini dia jadi imam, jangan jadi imam, kelamaan ntar usolli mulu. Padahal ngajinya bagus lagi, cuman ya itu dia punya penyakit itu, ragu, usolli. Makanya dari dulu walaupun dia pinter nggak pernah suruh jadi imam, bahaya. Ntar dia masih usolli ulang-ulang, makmumnya nungguin. Masalah yang pada udah selesai itu. Ya, makanya kalau timbul keraguan tadi ya langsung dimantapkan yang sedikit. Itu kan susah. Jadi kita mau mantepin di hati. Kayaknya gimana ya? Nggak ragu terus. Lah iya. Kita tahu ya, aku ambil sedikit. Tapi kan itu kata kita. Hati kan ragu terus. Gitu. Lah iya, makanya hatinya dilatih. Hatinya dilatih, wes pokoknya kalau ragu 3 atau 4 ambil yang 3, wes yakin, udah. Masalah sholat inget yang lain itu mau umum.
Jawi manusiawi, jangankan kita. Orang sekelas-sekelas itu masih sholat masih pada eyel-eyelan. Nah itu San, saya begini, saya lagi membayang tasbih San. Kan lupa bacanya kan kalau yang pertama kan 15 tasbih yang pertama tuh. Ya. Habis surah. Saya lupa. Kayaknya ragu ya San. Saya mau tambahin nanti. Kalau nggak lebih. Ragu terus. Orang kita pakai tangan kan nih. Dari sini kemari. Dari sini lupa nih San. Apa ya baru apa ya? Saya batangnya ulang dari dulu. Dari mana lama nunggu. Ya begitu tuh. Termasuk sesuatu yang sebetulnya tidak boleh itu membatalkan sholat dengan sengaja. Makanya sampai dibahas panjang lebar kayak begini ini karena termasuk membatalkan sholat dengan sengaja itu termasuk dosa. Makanya dipertahan, ya kecuali memang batal beneran dengan sebab yang tidak kita sengaja. Nah, makanya kalau sholat tasbih misalnya, yang penting 1 rakaat itu genep 75 aja. Iya, itu dia kan. Mau disujud itu berapa kek, mau berdiri berapa, yang penting 1 rakaat genep 75. Lah lebih ora apa-apa daripada kurang. Bahkan dulu ada temen kakak kelas, kalau ada orang wirid dihitungin malah diomelin Pak. Sama Allah hitung-hitungan. Allah ngasih aja kayak hitung-hitungan, sama Allah nyebut nama Allah takut lebih apa jadi hitung. Subhanallah. Kalau kau kebanyakan Yo bukan itu. Kalau kebanyakan makmumnya rendang. Maksudnya kan begini. Kan bedanya zikir sama wirid itu kan di situ. Kalau zikir itu sesuatu yang tidak terbatas. Mau 1 juta ya monggo, itu zikir. Kalau wirid itu sesuatu yang sudah diajarkan dan hitungannya tertentu. Itu namanya wirid. Makanya kadang orang wiridnya lama, ya karena memang dia dapat amalan lama. Lah kalau zikir itu ya mau lagi naik motor, lagi ngapain kayak lagi kesandung, astagfirullah, ya zikir. Makanya bedanya zikir dan wirid itu kan di situ kan. Kalau wirid itu nyebut nama Allah yang tertentu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 setelah sholat. Berarti jumlahnya tertentu, waktunya yo tertentu, itu namanya wirid. Lah kalau zikir bebas. Lah kalau saya ya kalau jadi imam yo wirid namanya, tapi kalau jadi makmum zikir. Karena kalau saya jadi makmum suka-suka saya. Mau baca astagfirullah sampai 1000 kali ya suka-suka saya. Kalau makmum, tapi kalau imam ya ikuti yang sudah ada. Itu namanya zikir sama wirid. Bedanya zikir sama wirid itu. Kalau wirid itu sesuatu, kan wirid itu dari kata asli waroda. Waroda itu sesuatu yang sudah berjalan nih. Waroda itu kan berjalan. Nah makanya jumlahnya ditentukan, waktunya yo ditentukan. Tapi kalau zikir bebas. Malah kalau kayak cerita itu tadi kan maksudnya itu orang zikir kok hitung-hitungan. Nah, kalau wirid memang ada hitungannya, waktunya juga ditentukan kok. Kok sampai ke situ ya? Kalau dia menambah biarin aja ya. Iya, biarin malah lah bagusnya malah nambah. Biarin bikin 100. Ya kalau wiridnya jadi 75 itu ya, tadi. makmumnya berisi di belakang. Tapi besok jangan bikin 100 Makmumnya bilang kagak ada udah. Kita nengok habis. Paling tile tinggal di belakang rebahan ya Le. Saya zikirnya aku 3 kali, kalau bikin palak sekali, kalau bikin sekali aja belakang tinggal 2 orang. Hanya banyak. Habis. Iman masih ada apa enggak Pak Ji? Kadang-kadang ada juga. Kalau lagi imannya naik ditungguin Pak Ji. Kalau imannya udah turun ya udah. Enggak ada kan ketiduran di. Tinggal 2 orang. Tadi banyak. Wah, tinggal 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza law tadzakkara annaha salisatun. Wa kadza, dan begitu juga law tadzakkara, seandainya orang sholat itu ingat, annaha, sesungguhnya sholatnya itu salisatun, udah yang rakaat ketiga. Fa'ata, maka ia menambah birok'atin, dengan 1 rakaat. Itu kalau orang ragu 3 atau 4, kemudian diyakinkan 3, maka dimantapkan yang 3, hatinya dibimbing, terus pokoknya 3 gitu. Nah kemudian
Fa'ata maka ia menambah birokaatin dengan 1 rakaat, fala sujuda alaihi aidon maka tidak perlu sujud. Wong dia sudah yakin. Yang menyebabkan sujud kan karena taradud tadi loh. Mider, ragu-ragu. Li'anna ma fa'alahu minha, karena sesungguhnya yang melakukan itu ma'at taraddud, karena ragu-ragu. Karena orang yang melaksanakan sunnahnya sujud sahwi itu karena ragu-ragu. La yahtamilu ziyadatan li'annahu la budda minha, yang tidak mengandung kemungkinan penambahan. Sawa'un kana fis salisati awir rabi'ati, sama saja apakah di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah ini nih tadi nih tuh problemnya Gus Aris Gembor itu furu'un itu. Lau syakka ba'da salami, lau syakka seandainya orang itu ragu, ba'da salamihi setelah salamnya. Ininya kan tadi yakinnya sholat 3 rakaat, situ negur, kok sholatnya 4? Berarti kan dia langsung apa iya? Nah itu berarti kan ragu kan? Orang ngomong apa iya itu berarti kan ragu kan? Nah, iya. Apa iya? Vita mana tadi? Fitarki fardin ghairi niyatin wa takbiratil ihrami lam tu'athir. Lau syakka seandainya ada orang ragu ba'da salamihi setelah salamnya, asalnya dia yakin karena setelah salam kok ditegur kok sholatnya 4 rakaat, kan jadi timbul ragu. Fitarki fardin ghairi niyatin wa takbiratil ihram, meninggalkan yang fardu selain niat dan takbiratul ihram lam tu'asir maka tidak masalah. Ora apa-apa, ora masalah wis. Aman. Walaupun aslinya mungkin 4 aslinya mungkin ya. 4 salah berdiri lagi. Lah yo itu nambah atau ngurangi, misalnya tadi itu lakinya nongkrongin aja di belakangnya, ya Le. Ininya sholat ditongkrongin. Lah begitu, kok sujudnya cuma 1, langsung tahiyat akhir umpama. Nah begitu assalamualaikum, kok sholatnya sujudnya cuma 1, apa ya? Ayo Islam tu asir, ora masalah. Li'anna zahira, karena sesungguhnya yang zahir, yang kelihatan itu wuqu'us sholati, jatuhnya sholat antamamin, sempurna. Jatuhnya sholat udah sempurna kalau udah salam. Yang penting yang jalani sholat itu yakin. Maka ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa digeser dengan keraguan. Wes pokoknya yang penting yakin. Walaupun udah perdebatan, tetap aja nggak apa-apa. Misalnya kan salah dari kayak Aris tadi. Kok cuma 4 rakaat? Kata bininya, masa kamu ngomong gitu tuh? Masa gue sih 3, 4. Kata dia kan berdebat itu. Lah yang penting yang jalani sholat udah yakin kalau itu 3 Pak Haji. Ya, dia timbulnya ragu lagi nih, kena didebat. Nah kalau ragu ini ada kaidah, seandainya orang ragu setelah salamnya. Rapopo. Nah kan itu kaidahnya law syakka ba'da salamihi, kalau dia ragu setelah salamnya, wong ragunya itu kan gara-gara ditegur setelah salam, maka lam tu asir rapopo, alias sholatnya sah. Ini kan sering kalau begini kadang ya. Apalagi sholat sendirian, pikiran lagi mumet, karena zahirnya sholat itu sudah sempurna. Wallahu Kalau a'lam. tahu begini mah ya enak lah kalau tahu gini ya. Kalau belum tahu itu timbul ragu aja. Ulang lagi jangan diulang lagi jangan. Nah, yang repot itu sengaja batalinnya itu. Apalagi kalau udah kompromi imam sama makmum satu masjid. Iya, Pak.